Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat waktu luang ya. Setiap orang pasti diberikan waktu luang sama Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Bagaimana setiap kita memanfaatkannya ya. Ada yang manfaatkannya dengan hal-hal yang bermanfaat, alhamdulillah. Ada yang manfaatkannya dengan menabung pahala, alhamdulillah. Ada yang manfaatkan dengan hal-hal yang mubah, ya tafadhol ya. Tapi jangan sampai kita memanfaatkan waktu-waktu luang dengan hal-hal yang maksiat, yang berdosa, wal'iyadu billah. Dan insyaallah salah satu bentuk memanfaatkan waktu luang kita ya, yang masih Allah berikan kepada kita, dengan mengisinya dengan talabul ilm ya. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ats-tsabata wal istiqamah hatta nalqahu insyaallah ta'ala. Baik Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ulumul Quran. Akan tetapi alhamdulillah ya, sudah tidak terasa sudah berjalan sekitar berapa? 1 tahun ada kita membahas tentang kitab ulumul Quran. Intinya sebenarnya kita sudah membahas tentang beberapa pembahasan ya, ataupun beberapa bab terkait dengan ilmu mengenai Al-Quran itu sendiri ya. Yang mana kita membahas itu bermaksud untuk menjadi landasan kita sebelum membuka kitab atau mempelajari kitab tafsir ya. Yang dari awal kita telah membahas tentang paling dasar ya, apa itu Al-Quran ya. Kita membahas tentang definisi lughawi dan istilahi ya. Kemudian kita juga telah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-Nya ya, kepada para nabi-nabi, kepada para rasul khususnya. Kemudian juga kita telah bahas tentang Makkiyah, Madaniyah ya, dan lain sebagainya. Ya, yang mana insyaallah itu akan menjadi ya, bekal yang cukup kita nanti akan membuka atau mempelajari kitab tafsir bersama-sama biidznillah taala. Insyaallah masih melanjutkan pembahasan yang sama, dan insyaallah ini akan menjadi pertemuan terakhir sebelum kita membahas tentang tafsir ya, insyaallah taala ya. Insyaallah ini menjadi bab terakhir ataupun pembahasan terakhir sebelum kita bersama mempelajari ataupun membuka atau memulai tentang kajian tafsir insyaallah taala, yaitu tentang aqsamut tafsir ya, tentang macam-macam tafsir. Kita nggak memakai kitab ulumul Quran itu, tapi ana pakai kitab yang lain ya. Jadi mungkin bisa disimak dan ditulis poin-poin pentingnya aja. Di sini ana memakai kitab Manahijul Mufassirin yang ditulis oleh Syekh Al-Khuwairi. Beliau adalah salah satu dosen tafsir Al-Quran di Jami'ah Al-Qasim di kota Qasim. Banyak dari mu'allafat ataupun karya-karya beliau tentang ulumul Quran ya. Di antaranya adalah kitab Manahijul Mufassirin ya. Itu kitab Manahijul Mufassirin yang sedang anak kaji juga di kampus ya. Di dalam kitab ini ya, secara garis besar Manahijul Mufassirin, beliau membuat sebuah karya yaitu tentang Manahijul Mufassirin ya, yaitu tentang manhaj ataupun tata cara penulisan dari para ulama tentang tafsir ini ya. Karena ulama kita ini sangat banyak ya, Masya Allah, dari awal-awal masa keislaman sampai pada waktu kita hari ini ya, pada zaman modern ya. Dan setiap ulama memiliki cara masing-masing dalam menuliskan karyanya ya. Nah, ini dibahas di buku ini. Dan di salah satu babnya ada yang namanya bab aqsamut tafsir, yang ana rasa insyaallah ini penting buat kita
mengetahuinya sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang tafsir itu sendiri, ya. Yaitu insyaallah kita akan membahas tentang aqsamut tafsir, yaitu macam-macam tafsir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aqsamut tafsir, ya, di sini disebutkan bahwasanya macam-macam tafsir, macam-macam ulama dalam menuliskan tafsir itu ada dua. Yang pertama adalah ma'thur dan yang kedua adalah birra'i, ya. Ma'thur itu apa? Dari kata ma'thur, dari kata apa? Athar, ya. Athar, ma'thur. Berarti apa? Athar itu apa? Aqwal as-salaf, ya. Aqwalul atharus salaf, ya. Itu dari kata athar, ya. Sebenarnya bahasa Arab ini mudah, Pak. Kalau kita mengetahui dasar kalimatnya, insya Allah yang lain mudah. Seperti ittisal apa? Nelpon, ya. Tasil. Kata dasarnya apa? Wasola, ya, menyambung, ya. Itu kan kalau kita tahu wasola berarti ittisal, berarti ini dari kata wasola. Terus misalkan at-tausil kan sama aja kan? Wasola kalau kita mengerti, ya, tausil apa artinya? Tausil atau kalau ini sekarang delivery, tausil majani, ya. Tausil majani, ya, sekarang di iklan-iklan YouTube itu kan tausil majani, ya, delivery dapat gratis, ya. Kalau misalkan kita pesan makanan misalkan tausil, ya, dan lain sebagainya. Muwasalah itu artinya apa? Transportasi, menyambungkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Arti dasar katanya apa? Satu, wasalah, ya. Ini tausilah, apa, kabel, ya, menyambung listrik ke jaringan yang lain, ya. Silaturahmi, ya. Tadi yang dibahas oleh Abu Zaki. Ala kulli hal, ya. Tadi kita kembali lagi. Macam-macam tafsir itu ada dua, ya. Yang pertama adalah ma'thur, ya. Dan yang kedua adalah birra'i, ya. Apa itu ma'thur? Tafsir bil ma'thur yaitu ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an as-sahabah aw 'an at-tabi'in fi tafsir al-Qur'an. Pengertian dari tafsir bil ma'thur yaitu tafsir Al-Qur'anul Karim, ya, penjelasan Al-Qur'anul Karim yang berdasarkan dari riwayat Nabi SAW dan dari sahabat ridwanullah alaihim dan dari para tabi'in, ya, dari tiga generasi ini, ya, yang kata Nabi SAW, khairul quruni qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum, ya. Jadi kalau ditanya generasi terbaik umat Islam ini siapa? Anak pernah kejebak ketika di salah satu dosen bertanya, generasi Islam terbaik pada kapan? Pada masa siapa? Kemudian anak menjawab, ya, mungkin pada masa Utsman misalkan, ya. Karena pada waktu itu wilayah kaum muslimin sangat luas sampai Eropa, sampai segala penjuru negeri, segala penjuru benua, ya. Karena pada waktu itu kaum muslimin sangat kuat, ya, mempunyai pengaruh di segala segi, ya, kehidupan, dari mulai kekuatan militer, misalkan ekonomi dan sebagainya. Kemudian ada juga yang lain yang menjawab pada masa Abbasi. Kata dosen anak, salah kalian semua, ya. Bukankah karena kalian pernah mendengar hadis Nabi SAW, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ini udah jelas. Sebaik-baik masa keumatan Islam, ya, keemasan Islam adalah pada zaman Nabi SAW, kemudian zaman sahabat dan zaman tabi'in. Ini adalah generasi terbaik kaum muslimin pada masa mereka. Makanya salah satu jenis ataupun landasan dari para ulama menuliskan tafsir adalah dari mereka, ya. Yang pertama adalah dari Rasulullah SAW, kemudian dari para sahabat dan dari para tabi'in. Kenapa para sahabat? Ada yang tahu? Kenapa pendapat mereka itu mu'tabar, ya, diambil oleh para ulama untuk menafsirkan suatu ayat?
Mereka yang orang turunnya. Karena mereka yang menyaksikan turunnya Al-Quran, ya, pada masa mereka langsung menyaksikan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kepada tabi'in juga, karena mereka tabi'in adalah orang-orang yang membersamai para sahabat pada waktu itu, ya. Jadi sanadnya semakin pendek sanadnya kepada Rasulullah, semakin kemurnian ilmunya terjaga, ya. Makanya di salah satu keistimewaan dalam Islam itu adalah mereka di kita mempunyai ilmu yang namanya ilmu sanad, ya, bersambung sampai Rasulullah SAW, yang mana ini adalah menjaga kemurnian agama kita, ya, menjaga kemudian Al-Quran Karim, menjaga kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Kalau orang-orang yang takhusus di ilmu hadis itu mempelajari itu, ya, ya, itu sanadnya. Bukan hanya siapa orangnya, akan tapi dinilai itu orang yang ini thiqah enggak, ini orangnya terpercaya enggak, ya. Ini orangnya benar enggak, ya, kalau kata kita sekarang, orangnya benar enggak. Ini ada periwayatannya dan ada penjelasannya di buku-buku para ulama, ya. Ini macam yang pertama. Dan tafsir bil ma'thur ini ternyata ada dua, ya. Tafsir bil ma'thur mujarrad dan tafsir ma'thur ghairu mujarrad, ya. Yang pertama tadi sama. Dan ma'thur ghairu mujarrad itu ditambahi dengan pendapat yang lainnya, misalkan pendapat pribadinya, ya, ijtihad pribadinya, ataupun mengambil dari ijtihad ulama yang lainnya. Itu bedanya. Kalau yang tadi yang pertama adalah benar-benar itu tafsirnya berdasarkan dari riwayat Nabi, riwayat sahabat dan riwayat tabi'in. Tok itu aja, nggak ada lagi. Akan tapi yang kedua, tafsir ghairu mujarrad tadi ditambahi dengan ijtihad. Entah ijtihad pribadi ataupun ijtihad ulama lainnya, ya, itu bedanya. Kemudian jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua adalah tafsir bil ra'yi tadi, ya. Apa artinya ra'yi? Ra'yun. Apa artinya ra'yun? Apa? Melihat. Ya, bisa dari kata itu, ya. Ra'yun melihat. Berarti apa? Kalau ra'yun bisa dikatakan dia melihat, mengamati, menjadi sebuah pendapat, ya, pendapatnya ataupun ijtihad, ya, dalam kalau misalkan kita lebih familiarnya yaitu tafsir bil ra'yi dengan pendapat, ya, ataupun dengan ijtihad, ya. Apa definisinya? Nanti definisinya kita bahas di jenis yang pertama dahulu, ya. Contoh-contohnya, ya, contoh dari ataupun karya-karya ulama yang menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu tafsir bil mujarrad, ya. Salah satu karya ulama, ya, diantaranya adalah Tafsirul Quranil Azim yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ya. Kalau misalkan antum nanti ketemu Tafsirul Quranil Azim yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, nah ini adalah salah satunya, yaitu beliau menuliskan di kitab tafsirnya berlandaskan dari 3 sumber tadi, ya. Dari hadis Nabi SAW, dari para sahabat, dan dari tabi'in. Udah, tok, nggak ada lagi. Jadi beliau hanya menukilkan 3 perkataan ataupun sumber tadi, ya. Salah satunya itu. Kemudian karya yang kedua contohnya adalah Ad-Durrul Mansur, ya. Itu salah satu karyanya Al-Imam As-Suyuti, ya, yang beliau juga menuliskan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya. Ini adalah salah satu kitab yang pertama di rumpun ilmu ulumul Quran, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, ya. Kemudian yang tafsir ghairu mujarrad tadi, ya, yang ditambahi dengan pendapatnya, ya. Yang pertama adalah tafsir Jami'ul Bayan, ataupun yang kita bisa kenal sekarang itu tafsir At-Tabari, ya. Tafsir At-Tabari adalah tafsir pertama yang ditulis oleh ulama secara lengkap, ya. Ini adalah salah satu tafsir yang pertama
yang lengkap ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Ini adalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya. Jadi kalau ditanya kitab tafsir pertama yang lengkap ditulis oleh ulama adalah tafsir At-Tabari, tafsir yang paling tua ya. Ini adalah tafsir At-Tabari ya. Beliau wafat di tahun 310 Hijriah, berarti di abad keempat Hijriah ya. Ini adalah tafsir At-Tabari ya. Di sini muallif hafizahullah taala juga menjelaskan ya secara rinci plus mumayyizat hadal kitab, yaitu keistimewaan poin-poin penting dari kitab ini di sini dijabarkan. Akan tapi kita tidak menjelaskannya secara rinci, tapi ana coba menjelaskan secara umum saja ya. Karena ini insyaallah sebagai madkhal kita untuk mempelajari kitab tafsir yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Salah satunya ya keistimewaan dari kitab ini adalah beliau hanya menyebutkan ataupun menuliskan atharus salaf minas sahabati wat tabi'in wa atba'ihim ya. Inayatuhu bi dzikri atharis salaf minas sahabati wat tabi'in wa atba'ihim bil asanid ya. Beliau menuliskan di kitab tafsir At-Tabari ini adalah menuliskannya athar salaf dari para sahabat, kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in lengkap dengan sanad-sanadnya ya. Makanya tidak heran kalau tebal sekali ya. Ini adalah tafsir At-Tabari ya, Ibnu Jarir At-Tabari ya. Kemudian yang kedua adalah Zadul Mathir, ini karya Imam Ibnu Al-Jauzi ya, namanya Zadul Mathir. Ini adalah karyanya Ibnu Al-Jauzi. Nah, yang ketiga ya, jenis tafsir bil ma'thur ya, adalah kitab yang sangat masyhur, Tafsirul Qur'anil Azim. Karya siapa? Ibnu Katsir ya, atau kita lebih kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Apa judul aslinya kitab ini? Yaitu Tafsir Al-Qur'anil Azim ya. Kalau kita ditanya apa judul tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim ya. Kadang kita lebih kenal dengan nama ininya ya, Tafsir Ibnu Katsir ya, Tafsir Jalalain ya. Ini adalah sebutan saja, tapi ada judul kitabnya yang asli itu ada. Salah satunya adalah Tafsirul Qur'anil Azim yang mana itu adalah karya Ibnu Katsir. Siapa nama Ibnu Katsir? Ternyata ada lagi. Ya. Beliau adalah Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Beliau dari mana? Ad-Dimashqi, Damaskus ya. Damaskus di mana sekarang? Suriah. Suriah. Damaskus itu di Suriah ya. Beliau lahir di kota Busra ya, Asyam di tahun 700 Hijriah. Dan beliau wafat di tahun 774 Hijriah. Berapa tahun berarti? Sekitar 70 tahun ya. Dan selain dari kitab tafsir yang sangat masyhur di kaum muslimin, beliau juga memiliki beberapa karya yang lainnya. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Kitab Al-Bidayah wa Nihayah ya. Itu kitab apa? Kitab tarikh ya, kitab sejarah. Al-Bidayah wa Nihayah yang tebelnya kayaknya 1 meter ada. Ya, karena berjilid-jilid ya, Masya Allah. Ini salah satu karya yang fenomenal yang masih digunakan sampai saat ini adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu menceritakan dari sejarah Adam alaihissalam sampai pada zaman beliau ya. Subhanallah. Gimana itu? Sepintar apa Ibnu Katsir? Ya, subhanallah. Bukan hanya itu saja ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau juga memiliki karya yang lainnya ya. Misalkan di bidang hadis ya, beliau juga menuliskan tentang kitab hadis ya. Di kitab Ulumul Hadis, beliau punya kitab yang namanya Ikhtisar Ulumul Hadis. Bukan hanya itu saja, beliau juga mempunyai kitab di Sirah Nabawiyah ya, yang namanya adalah Jami'ul Masanid atau kitab Ikhtiyar Siratul Rasul SAW ya. Jadi kalau kita mengetahui ataupun membaca sejarah-sejarah ulama dahulu itu bukan hanya mutakhasis di satu bidang ya, akan tapi di semua bidang hampir ya. Aqidah, fiqh, hadis, sejarah, Quran ya.
Ulama zaman dahulu Masya Allah, dan mereka punya hasil ya, mempunyai karya-karyanya bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Kita mempelajarinya ya, Masya Allah. Inilah yang dinamakan keberkahan umur ya. 70 tahun ya, Masya Allah. Ilmu umurnya digunakan melahirkan banyak sekali karya-karya yang bisa dimanfaatkan sampai pada hari ini ya. Maka itu juga menjadi pahala jariyah yang tiada henti ya, subhanallah. Tafsirnya dibaca di mana-mana sepanjang zaman, di mana-mana ya, subhanallah. Maka ini juga kita bisa tiru ya. Kalau misalkan kita punya media, kalau kita nggak bisa menulis melahirkan sebuah buku, minimalnya kita bisa share ataupun bisa ngetik ya apa yang bisa kita sampaikan kebaikan. Mungkin dari followers kita yang membaca 1-2 ya, kemudian menyampaikannya ke yang lain ya, kita tidak tahu ya. Kemudian setelah kita meninggal juga kita tidak tahu, mungkin dinukil oleh siapa saja, bisa diamalkan, disebarkan ke yang lain. Itu juga menjadi sebagai motivasi kita untuk membuat ya, ataupun walau qalilan ya, balligh anni walau ayat, walaupun satu ayat pun sampaikanlah. Ini sekelumit tentang tafsir Ibnu Katsir ya. Yang ini juga insyaallah kita akan kaji bersama tafsirnya biidznillah taala. Salah satu cara beliau menuliskan Al-Qur'an, menuliskan tafsir ya, karyanya Ibnu Katsir, yaitu al-inayatu bi tafsir Al-Qur'an bil Qur'an ya. Salah satu keistimewaan ya ataupun ciri kepenulisan beliau dalam tafsir adalah beliau menuliskan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ya. Maksudnya menerangkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lainnya. Contohnya ketika itu Nabi SAW membacakan kepada para sahabat ayat ya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn ya. Yaitu orang-orang yang beriman yang tidak walam yalbisu imanahum bidzulmin ya, yang tidak yang mencampurkan ya keimanannya dengan kezaliman, maka bagi dia keamanan ya, ketentraman, penjagaan. Berarti sebaliknya apa? Orang yang mencampuri keimanannya dengan kezaliman, bagi dia tidak mendapatkan keamanan, penjagaan ya. Ini mafhum mukhalafah namanya ya, dalam memahami suatu ayat ini namanya mafhum mukhalafah. Jadi sebaliknya. Di sini kan ayatnya disebutkan bagi orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka bagi dia keamanan. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang mencampuri keimanan dengan kezaliman, maka bagi dia tidak mendapatkan keamanan ya. Maka di sini para sahabat menanyakan langsung menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu minna la yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, ya para sahabat langsung nanya ke Rasul, ya Rasulullah, ayu minna la yadlim nafsahu. Siapa dari kita yang tidak pernah berbuat zalim? Ya. Nah, masa kita enggak mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala ya? Ini langsung ditanyakan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ala tasma' qaula Luqman libnihi inna syirka la dzulmun 'adzim ya. Apakah kalian tidak mendengar ayat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim ya. Yaitu perkataan Luqman kepada anaknya ya di surat Luqman, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik adalah sebuah kezaliman yang besar. Nah, maksud zalim di sini adalah apa? Syirik ya. Ini namanya tafsir Quran diterangkan dengan ayat yang lainnya. Ya, ini adalah salah satu dasar dari tafsir Ibnu Katsir itu sendiri ya. Bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan tafsirnya ya. Kemudian yang kedua adalah al-inayatu bi tafsir al-Qur'an bis sunnah ya.
Kemudian juga Nabi Ibnu Katsir menjelaskan tafsir Al-Quran dengan berlandaskan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ataupun selanjutnya poin penting dari kitab tafsir Ibnu Katsir yaitu at-tarjih bainal aqwal, yaitu Ibnu Katsir juga menjelaskan mana yang rajih dari pendapat-pendapat ini ataupun dari hadis-hadis ini, ya, yang disebutkan nanti di kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim, ya. Kemudian poin selanjutnya yang menjadi keistimewaan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir adalah suhulatul uslub wal bu'du 'anit ta'qid, ya. Ya, mudah dipahami, ya, lafaz-lafaznya itu mudah dipahami. Ini adalah kitab Tafsir Ibnu Katsir yang menjadi penutup kita dari jenis tafsir yang pertama, ya. Kemudian jenis tafsir yang kedua, ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi apa? Tafsir bil ra'yi, ya, dengan pendapat ataupun dengan ijtihad. Pengertiannya, ya, ataupun definisinya, an yu'mila al-mufassir 'aqlahu fi fahmil Qur'an, yaitu mufassir, ya, para mufassir, ya, menjelaskan Al-Quran, ya, menggunakan akalnya dalam memahami Al-Quran. Wa bayanu ma'anihi wal istinbatu minhu, ya. Kemudian menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wal istinbatu minhu, kemudian mengambil faedah-faedah yang terdapat di dalam Al-Quran. Mustakhdiman adawatul ijtihad, dengan menggunakan adawatul ijtihad, ya, dengan menggunakan alat-alat untuk ijtihad, ya. Nanti dijelaskan apa itu alat ijtihad. Kemudian apa hukumnya tafsir bil ra'yi? Hukumnya ada dua, ya. Jika mufassir, ya, memiliki keahlian dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kemudian menggunakan adawatul ijtihad as-sahihah, ya, seperti menggunakan ataupun merujuk kepada bahasa Arab, ya, kan-lughatil arabiyyah, kemudian wan nadhru fi siyaq, kemudian melihat kepada siyak kalimat tersebut, ya, siyak kalimat ataupun ayat Al-Qur'an. Wa ma'rifatu sababun nuzul, kemudian mufassir ini mengetahui tentang sababun nuzul, maka ini makbul, ini diterima, ya, dan mahmud. Akan tetapi, ya, wa in kana mabniyan ala mujarrad ar-ra'yi wal hawa, akan tetapi jika berlandaskan dari hawa nafsunya, ya, intinya tidak berlandaskan dari atharus salaf, ya, tidak berlandaskan dari para ulama ataupun para sahabat terdahulu, ya, hanya menggunakan hawa nafsunya, maka ini mardud, ya, ini tertolak, muharram wa madmum, bahkan haram, ya. Ini dari jenis tafsir yang kedua. Kemudian al-mu'allafat, ya, ada juga, ya, karya-karya ulama yang menggunakan jenis yang kedua ini, ya, tafsir bil ra'yi. Di antaranya adalah tafsir Az-Zamakhsyari, ya, ditulis oleh Abdul Qasim Mahmud Az-Zamakhsyari, ya, yaitu judulnya Al-Kasyaf, ya. Al-Kasyaf judulnya panjang, Al-Kasyaf an Haqa'iqit Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil, ya, akan tapi lebih masyhur disebut dengan Al-Kasyaf ataupun tafsir Az-Zamakhsyari, ya. Ini salah satu karya dari tafsir bil ra'yi ini, ya. Kemudian, ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan, ya, tafsir bil ra'yi ini adalah dia tidak mengambil dari riwayat-riwayat atharus salaf, akan tapi dia lebih kepada pendapat dia pribadi, ya, yang berdasarkan dengan atharus salaf tadi, ya. Tetap berlandaskan dari atharus salaf, akan tapi dia mengambil dari sisi bahasa, misalkan, ya, dia menafsirkan ayat tentu dengan berlandaskan bahasa Arab, misalkan, ya. Ini adalah salah satu bentuknya. Kemudian, ya, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh dari tafsir bil lughah, yaitu yang pernah diriwayatkan ataupun disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, ketika itu Ibnu Abbas menerangkan tentang ayat
alhamdulillahi fatirus samawati wal ardh. Ya. Ketika itu kuntu la adri ma'na fatirus samawati wal ardh. Kata Ibnu Abbas, ketika itu aku tidak mengetahui apa makna fatirus samawati wal ardh. Ya. Ketika itu Ibnu Abbas tidak mengetahui ataupun tidak memahami apa itu arti dari fatirus samawati wal ardh. Hatta ja'ani a'rabiyan, sampai aku bertemu dua orang Arab Badui, ya. Yahtasimani fil ma', ya. Kemudian berselisih untuk mengambil air dari sumur, ya. Kemudian sampai aku bertemu dengan dua orang Badui ini, dia lagi berantem rebutan air, ya. Sampai aku mendengar salah satu mereka mengatakan ana aftartuha, ya. Ai ana ibtada'tuha, ya. Kemudian salah satu orang Arab Badui itu mengatakan ana aftartuha, ya, yang artinya adalah ana ibtada'tuha. Saya yang pertama menemukannya, saya yang memulainya. Maka dari situ aku mengetahui bahwa makna fatirus samawati wal ardh itu adalah yang memulai ataupun yang menemukannya, ya. Ini adalah salah satu tafsir bil lughah, ya. Salah satu bentuk tafsir yang berlandaskan ataupun yang merujuk kepada bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Salah satu masadir, ya, sumber dari tafsir adalah tafsir Al-Quran, tafsir bis sunnah, tafsir bi aqwali sahabah, tafsir bi aqwali at-tabi'in, dan tafsir bil lughah. Ya, ini adalah salah satu tafsir yang mu'tabar, ya. Yang mu'tabar, ya, di antara para ulama, yaitu tafsir bil lughah, ya. Kenapa bahasa Arab? Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan pada orang Arab dan berbahasa Arab, ya. Ya. Dan ini terus sampai sekarang digunakan, ya, digunakan oleh para ulama. Ini mungkin, ya, yang bisa kita sampaikan atau yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini, yang insya Allah ini bisa menjadikan kita dasar, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan mengkaji kitab tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir, ya, billahi ta'ala, ya, jika Ustaz, nama tafsirnya Ibnu Katsir kan ada macam-macam. Tafsirul Qur'anil Azim, ya. Yang kami punya itu Misbahul Munir. yang pernah dibahas. Saya banyak yang punya kitabnya. Oh, ada itu. Ada semua. Semua dia masuk. Ya, semua. Yang ini kan ada. Oh, dulu. Banyak yang punya. Soalnya kajian dulu Sabtu itu Ustaz. Tolong. Bisa nanti, ya. Nanti anak infokan lebih lanjut, ya, insya Allah. Coba nanti anak kaji, soalnya yang anak pelajari sekarang nanti bisa buka. Coba nanti anak buka, dan kalau misalkan tidak jauh beda kita. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba yang baru, ya, ataupun mengkaji yang baru, insya Allah. Biar beli lagi kita. saya Iya, insya Allah nggak apa-apa, bisa dipertimbangkan, insya Allah. Iya, itu saja yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semuanya dan menjadikan tabungan pahala kita di akhirat kelak. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.